Baik, Bapak Ibu, hadirin sekalian, saya akan mulai webinar pada pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada Bapak Ibu peserta yang sudah hadir pada kesempatan webinar JAS ke-8 mengenai pemusnahan arsip tidak teratur. Tentu jangan sampai arsip yang seharusnya dihancurkan justru menjadi beban dan juga resiko bagi organisasi Bapak Ibu sekalian. Sebelum memulai webinar pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita mulai dengan bersama-sama berdoa. Menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa disilahkan. Berdoa cukup. Bapak Ibu hadirin sekalian, di sini kami dari PT JAS atau Jogja Academic School yang berlokasi di Jogja menyediakan berbagai bimbingan teknis, lalu juga webinar dan juga pelatihan, yang mana khususnya di bidang kearsipan, bidang perpustakaan, dan lain sebagainya. Dan juga Bapak Ibu kami informasikan bahwa kami sedang membuka pendaftaran terkait dengan bimbingan teknis yang akan dilaksanakan secara offline di Yogyakarta selama 3 hari 2 malam, yang mana program-program yang kami tawarkan yaitu mengenai reservasi dan restorasi arsip, yang kedua yaitu pengelolaan arsip elektronik, selanjutnya yaitu penilaian arsip untuk pemusnahan, dan juga pengelolaan arsip atau dokumen arsip. Bagi Bapak Ibu yang berminat untuk mendaftarkan diri, bisa langsung menghubungi kami melalui WhatsApp yang sudah tertera. Baik, Bapak Ibu hadirin sekalian, di sini pada Zoom pagi hari ini sudah hadir di tengah-tengah kita yaitu Pak Rusidi. Selamat pagi Pak Rus. Selamat pagi Mas, sehat? Selamat pagi. Selamat Oke, pagi Mas, sehat? Alhamdulillah. Siap, Gimana Pak Rus? siap, Sehat juga? sehat ya? Ya, Alhamdulillah, Alhamdulillah sehat sehat. walafiat Mas. Alhamdulillah, sehat Sudah walafiat siap Mas. memberikan materi ya Pak pagi ini? Insya Insya Allah, Allah, baik. Insya Allah. Baik, Bapak Ibu sekalian, di sini sebelum Pak Rusidi akan memulai pada materi yang akan disampaikan yaitu mengenai pemusnahan arsip tidak teratur, di sini saya akan bacakan sedikit perkenalan terkait dengan Pak Rusidi. Pak Rusidi merupakan arsiparis ahli madya di Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Istimewa Yogyakarta. Dan juga beliau merupakan ketua umum dari Asosiasi Arsiparis Indonesia di wilayah DIY. Pak Rusidi juga memiliki riwayat prestasi, di mana Pak Rusidi ini menulis beberapa buku yang bisa Bapak Ibu beli juga, yaitu ada Pemusnahan Arsip pada tahun 2015, juga Jadwal Retensi Arsip pada tahun 2018, dan juga Kufadis Kearsipan Indonesia 2023. Dan Pak Rusidi ini juga aktif bermedia sosial Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu bisa cek di akun sosial media YouTube Pak Rusidi yang mana ada Arsiparis Berbagi. Di situ beliau memberikan materi-materi terkait dengan kearsipan tentunya. Selain itu juga Pak Rusidi aktif di websitenya untuk berbagi kearsipan yaitu ada pakrus.di. Itu adalah beberapa prestasi-prestasi yang beliau baik. Pak Rusidi eh, sudah siap Pak Rusidi untuk memberikan materi kepada para peserta yang sudah hadir. Insya Allah Mas. Baik. Baik, Bapak Ibu sekalian, nanti untuk webinar pada pagi hari ini kita lebih ke interaktif. Jadi bagi Bapak Ibu sekalian yang ingin bertanya di tengah-tengah sesi pemateri, menyampaikan materinya, boleh banget untuk raise hand atau melalui chat room seperti itu. Baik, Bapak Ibu, tidak lama-lama lagi, waktu dan layar kami silakan kepada Pak Rusidi selaku pemateri pada pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Sehan waktunya. Bapak Ibu sehat semua ya Bapak Ibu ya. Terima kasih sudah berkenan untuk bergabung
Hari ini hari Sabtu, kemarin hari Jumat. Senang sekali bisa ketemu dengan Bapak Ibu. Semoga pertemuan ini bermanfaat gitu ya. Semangat ya Bapak Ibu ya. Oke. Ini ada Mbak Erniati, Mbak Erniati Dahlan. Iya, Pak. Pagi Bu. Pagi-pagi, Pak. Salam Oke. kenal. Pak Oke, Sehan. dari mana ini Bu? Saya dari LAN, Pak. LAN Makassar. Makassar ya. Iya, Saya manggilnya Bu apa Mbak? terserah Bapak deh. Oke, saya panggil Mbak aja ya Bu Ya, ya. ya baik. Ya, makasih, Pak. Makassar itu Horas ya. Ya? Makassar itu Horas gitu ya. Oh, bukan, Pak. Apa itu kalau Makassar? Makassar itu Sulawesi Selatan, Pak. Oh, Sulawesi Selatan ya. Oke. Iya. Baik, terima kasih Bu Gua sudah udah pernah ke berkenan Makassar. bergabung. Iya, Oke. Pak. Nah, ini senior saya ini, senior saya. Halo, Bangka Belitung. Halo Pak, Ini di rumah apa di kantor ini? di rumah Pak. Di rumah ya? Ya, Ah, bohong. Di hotel apa di rumah? di rumah. Kok seperti Serius. hotel? Hotel kemarin Pak ya? Oke. Tahu kayak gitu kemarin saya mampir Mas di rumah. Oke. Kapan-kapan ya saya ke sana lagi ya Mas ya. Ya, siap. Oke. Baik, ini luar biasa Bapak Ibu. Hari ini kita berbagi, kita nyantai saja ya. Boleh silakan sambil makan, sambil ngopi silakan. Pokoknya santai, kita nikmati hari ini. Terima kasih Mas Sehan dan teman-teman dari JAS Jogja Academic School yang sudah memfasilitasi kita ya Bapak Ibu ya untuk berbagi terkait dengan apa masih masalah penyusutan itu. Saya agak kaget ketika diminta oleh PT JAS selaku penyelenggara untuk memberikan materi penyusutan arsip tidak teratur itu. Itu maksudnya apa materi itu? Masa arsip tidak teratur kok disusutkan? Itu terus macam apa gitu loh. Makanya Bapak Ibu, yuk kita mulai ya Bapak Ibu ya. Nanti seperti apa penyusutan arsip tidak teratur? Ya. Seandainya itu boleh Bapak Ibu, kita boleh menyusutkan arsip tidak teratur, luar biasa Bapak Ibu. Karena hampir semua lembaga, baik pemerintah maupun swasta itu sampai sekarang, ya, sampai sekarang yang sudah sedemikian majunya teknologi informasi, teknologi komunikasi, tetapi umumnya itu masih memiliki arsip tidak teratur di kantor-kantor itu. Yakinlah. Barangkali Bapak Ibu yang hari ini bisa bergabung juga kalau mau jujur ya, kalau mau jujur pasti memiliki arsip tidak teratur di kantornya masing-masing. Pastilah itu. Oke. Nah, oleh karena itu seperti apa kita memperlakukan arsip tidak teratur yang ada di lembaga kita, bagaimana penyusutannya? Oke. Yuk kita mulai ya Bapak Ibu ya. Kita santai saja Bapak Ibu, syukur materinya bisa selesai. Kalau tidak selesai nanti akan dilanjutkan tahun depan oleh penyelenggara. Oke. Yuk Mas Yan, minta tolong Mas Yan, share materinya Mas Yan. Oke. Ini ada Bu Ike Karwati. Halo Bu Ike, sudah bergabung Bu Ike? Oke. Ini banyak teman-teman dari Jogja juga yang ikut. Ini ada dari SMA negeri. Oke. Luar biasa. Selamat bergabung teman-teman senior-senior saya yang dari Jogja. Biasanya Kemal kok nggak Kemal hari ini. Baik, ya Mas lanjut Mas.
Lanjut Mas. Oke, nah mulai dari sini ya Bapak Ibu ya. Arsip Bapak Ibu. Arsip. Saya sering menyampaikan di berbagai kesempatan. Yang namanya arsip itu Bapak Ibu, jumlahnya terus bertambah dan kegunaannya untuk operasional organisasi itu semakin lama semakin menurun. Ya, nih ini Bapak Ibu harus sepakat loh ya. Arsip itu jumlahnya terus bertambah. Oke. Tetapi semakin lama kegunaannya itu semakin menurun. Itu arsip. Memang karakternya seperti itu, arsip itu. Jumlah terus bertambah, kemudian kegunaannya semakin lama semakin menurun. Sehingga dalam manajemen kearsipan, ya, dalam manajemen kearsipan atau dalam pengelolaan arsip dinamis, itu ada yang namanya tahapan penyusutan. Untuk mengatasi ini Bapak Ibu. Jadi untuk mengatasi jumlah arsip yang terus bertambah, kemudian kegunaannya semakin lama semakin menurun, itu diatasi dengan kegiatan namanya penyusutan. Karena penyusutan itu merupakan tindakan, ya, tindakan mengurangi jumlah arsip. Apa dengan cara memindahkan, memusnahkan, atau dengan cara menyerahkan. Gitu. Jadi ada 3 cara Bapak Ibu, ada 3 cara mengurangi jumlah arsip atau ada 3 cara menyusutkan arsip dengan cara memindahkan, memusnahkan, menyerahkan. Kalau bahasanya memindahkan Bapak Ibu, itu pasti arsip inaktif. Arsip inaktif itu arsip yang sudah jarang dipakai oleh pemilik, oleh unit pengolah. Karena sudah jarang dipakai oleh unit pengolah, maka harus dikeluarkan dari tempat penyimpanan. Harus dikeluarkan dari ruangan unit pengolah. Unit pengolah itu bidang-bidang Bapak Ibu, kalau di perangkat daerah, kalau di perusahaan itu ya divisi-divisi itu. Dikeluarkan dari ruang simpan, dari tempat penyimpanan, dari unit pengolah. Karena sudah jarang dipakai itu. Agar tidak mengganggu ya, agar tidak mengganggu pemanfaatan arsip yang masih aktif, yang masih terus-menerus dipakai gitu. Karena bagaimanapun kalau itu dicampur dijadikan satu penyimpanannya antara yang masih terus-menerus dipakai dengan yang sudah jarang dipakai kok dijadikan satu, itu nanti akan mengganggu dalam penemuan kembali. Itu ya Bapak Ibu ya. Maka harus disusutkan, harus dipindahkan gitu. Kemana? Ke unit kearsipan, ke record center, tempat penyimpanan arsip inaktif. Kemudian yang kedua, dimusnahkan untuk arsip yang sama sekali sudah tidak memiliki nilai kegunaan. Atau lebih tepat, saya akan menyampaikan untuk menghancurkan arsip-arsip yang sudah memenuhi syarat untuk dihancurkan. Gitu. Jadi arsip yang boleh dimusnahkan itu yang sudah memenuhi syarat. Gitu. Apa syaratnya? Dalam materi beberapa waktu yang lalu sudah pernah kami sampaikan, Bapak Ibu, untuk kesempatan ini tentu kita tidak akan membahas masalah itu. Kemudian yang ketiga, penyerahan. Kalau bahasanya penyerahan berarti itu arsip statis, arsip permanen. Arsip yang sudah tidak digunakan oleh pencipta, oleh lembaga, oleh organisasi Bapak Ibu, tetapi memiliki nilai guna kesejarahan, nilai guna informasional, nilai guna kebuktian, maupun nilai guna intrinsik, keunikan, itu diserahkan
ke lembaga yang berwenang, yaitu di lembaga kearsipan. Itu namanya tindakan mengurangi jumlah arsip. Ya, itu tahap penyusutan dalam manajemen, dalam pengelolaan arsip dinamis. Gitu. Dan itu kewajiban setiap lembaga, setiap organisasi, setiap pencipta arsip. Tidak Bapak Ibu ya. Nah, kemudian penyusutan itu wajib. Wajib itu sesuatu yang harus dipenuhi, tidak bisa ditawar. Ya, wajib. Mau tidak mau, suka tidak suka, harus dilaksanakan. Ketika kita melaksanakan penyusutan, apakah itu pemindahan, apakah itu pemusnahan, apakah itu penyerahan, itu wajib. Ya. Wajib disertai berita acara penyusutan dan daftar arsip yang disusutkan. Itu syarat. Ya, syarat ketika kita melaksanakan penyusutan. Sebagian dari syaratnya adalah harus kita buatkan berita acara, ya. Apakah berita acara pemindahan, berita acara pemusnahan, atau berita acara penyerahan. Itu harus dibuat. Dan berita acara itu dilampiri daftar arsip yang disusutkan. Itu syarat, ya. Artinya apa? Artinya apa? Ketika kita memiliki arsip tidak teratur, ya, atau arsip kacau, ya, kita tidak bisa serta-merta memusnahkan arsip tersebut karena tidak memenuhi syarat. Nah, oleh karena itu, arsip-arsip tersebut harus dibuatkan daftar terlebih dahulu agar bisa dilakukan penyusutan. Oke, itu ya Bapak Ibu ya. Mulai nyantol Bapak Ibu sampai di sini. Ini slide yang pertama. Oke. Poinnya di sini Bapak Ibu. Jadi kalau kita memiliki arsip dalam kondisi tidak teratur atau arsip kacau itu ya, tidak bisa kita serta-merta melaksanakan penyusutan itu. Ya, tidak bisa. Nah, mari kita pahami bersama Bapak Ibu terkait dengan arsip tidak teratur, ya, atau arsip kacau ini. Yuk Mas Yan, lanjut Mas, slide berikutnya. Nah, ini Bapak Ibu definisi, ya, atau poin, ya, beberapa poin tentang arsip tidak teratur. Arsip tidak teratur itu Bapak Ibu, pasti arsip itu bercampur dengan bahan-bahan non-arsip. Biasanya arsip itu berada di gudang. Gitu. Yang namanya gudang itu tentu berbagai barang masuk di sana. Ada arsip, ada ban bekas, ada koran, ada buku-buku, ada peralatan kantor lainnya. Gitu. Biasanya begitu. Ya, biasanya begitu. Arsip tidak teratur itu berada di gudang, pasti bercampur dengan bahan-bahan non-arsip. Arsip tidak teratur itu pasti sulit ditemukan pada saat dibutuhkan. Itu pasti. Karena nggak jelas. Mengapa tidak jelas? Karena arsip itu tidak memiliki daftar. Maka Bapak Ibu, ciri arsip tidak teratur adalah arsip itu tidak memiliki daftar. Tidak ada jalan masuk untuk menemukan kembali informasi. Itu arsip tidak teratur.
Sehingga arsip itu betul-betul tidak dapat difungsikan, tidak dapat dimanfaatkan untuk kepentingan pemilik, untuk kepentingan organisasi. Karena memang tidak bisa ditemukan pada saat dibutuhkan. Yang ketiga, arsip tidak teratur itu arsip yang tidak jelas isi informasinya. Mana yang penting, mana yang tidak penting, mana yang boleh musnah, dan mana yang harus dipermanenkan. Itu nggak jelas. Nggak jelas bedanya. Itu. Makanya, organisasi yang memiliki arsip tidak teratur, itu juga bingung. Akan memusnahkan tidak berani, ya. Jangan-jangan nanti ada informasi yang penting, yang suatu saat dibutuhkan, gitu. Kemudian yang kedua juga ketakutan, ya. Karena ada ancaman hukuman ketika kita memusnahkan arsip tidak sesuai dengan prosedur yang benar. Gitu. Dan alasan-alasan lain. Tetapi yang jelas, di berbagai lembaga cenderung membiarkan arsip tidak teratur itu tetap berada di tempat semula, yaitu di gudang. Bingung akan bersikap seperti apa pemilik arsip itu. Dan yang tidak kalah pentingnya, Bapak Ibu, arsip tidak teratur itu akan mengganggu kenyamanan kerja, keindahan, estetika. Karena arsip tidak teratur itu terkadang tidak hanya berada di gudang, tetapi juga di lorong-lorong, ya, di sudut-sudut ruang kerja. Ini mengganggu. Ini mengganggu. Sehingga dapat mempengaruhi kinerja para pegawai. Tidak Bapak Ibu ya, arsip tidak teratur itu kondisinya seperti itu. Lanjut Mas Yan. Nah, mengapa itu lahir? Mengapa tercipta arsip tidak teratur? Ini ada 6 poin, Bapak Ibu. Bisa kita renungkan dari 6 poin ini, apakah keseluruhan itu menggambarkan kondisi lembaga kita atau hanya sebagian? Yang pertama, belum memiliki pedoman atau regulasi. Jadi karena lembaga itu belum memiliki aturan. Harus seperti apa mengelola arsip. Jadi tidak atau belum memiliki regulasi atau pedoman. Yang kedua, keterbatasan sumber daya kearsipan. Misalnya, tidak punya peralatan, tidak punya anggaran untuk melaksanakan penyusutan, keterbatasan sumber daya manusia, tidak ada tenaga, tidak ada arsiparis, tidak ada petugas kearsipan, sehingga tidak ada yang bisa melaksanakan itu. Aturan sudah ada, ya, peralatan ada, tetapi tidak memiliki tenaga untuk melaksanakan penyusutan atau untuk melakukan pengelolaan arsip yang benar. Padahal sudah punya aturannya. Punya aturan, tidak memiliki sumber daya kearsipan yang dibutuhkan, ya sama saja. Artinya apa? Peraturan tinggal peraturan. Tidak ada kemampuan untuk melaksanakan aturan itu. Oke. Kemudian yang keempat, kurang adanya kerjasama dalam pelaksanaan kearsipan. Misalnya, di unit kearsipan atau di TU sudah punya tenaga. Ada arsiparis, ada petugas kearsipan, dan sumber daya kearsipan yang lain. Tetapi di unit pengolah tidak melakukan
pengelolaan arsip dengan baik. Padahal yang punya kewajiban untuk menata, untuk memberkaskan, untuk mengelola arsip itu unit-unit pengolah selaku pelaksana kegiatan, selaku pencipta arsip. Tidak dikelola dengan baik oleh unit pengolah. Artinya apa? Tidak ada kebersamaan dalam penyelenggaraan kearsipan. Unit pengolah tidak menjalankan apa yang menjadi tugasnya. Sehingga tercipta arsip tidak teratur. Karena tidak dikelola dengan benar oleh unit pengolah. Oke. Yang berikutnya, tidak menganggap arsip sebagai suatu yang penting, apalagi kebutuhan. Belum ada kepedulian terhadap arsip. Arsip dianggap sebagai hasil samping dari pelaksanaan kegiatan. Nah, pengertian hasil samping ini dimaknai sesuatu yang sudah tidak ada gunanya. Nah, salahnya di sini Bapak Ibu. Salahnya di sini. Ketika kita menganggap arsip itu sebagai hasil samping. Hanya residu, hanya sampah. Sehingga menjadikan pegawai, menjadikan karyawan itu tidak peduli dengan arsip. Padahal justru arsip sebagai hasil samping dari pelaksanaan kegiatan administrasi itu informasinya penting, nyata, terpercaya, menjadi bukti kinerja kita. Gitu. Dan yang terakhir, ini Bapak Ibu, kurangnya kepedulian anggota organisasi. Karena bagaimanapun penyelenggaraan arsip itu menjadi tanggung jawab kita bersama. Arsip itu ibarat darah yang mengaliri seluruh organ-organ tubuh manusia. Jadi arsip itu ibarat darah yang mengaliri, ya, yang mengalir ke seluruh organ-organ tubuh manusia. Begitu pula dalam organisasi. Sehingga mau tidak mau, suka tidak suka, semua anggota organisasi itu harus peduli dengan arsip. Ada sebagian unit organisasi yang tidak peduli dengan arsip, jangan harap penyelenggaraan kearsipan bisa baik. Gitu. Seperti tadi, arsip ibarat darah yang mengalir ke seluruh organ-organ tubuh manusia. Ketika darah tidak mengalir di sebagian organ tubuh, tidak mengalir sampai kepala, tidak mengalir ke tangan, tidak mengalir ke kaki, pasti orang tersebut akan bermasalah. Akan terganggu kehidupannya. Begitu pula dalam organisasi. Oke. Yuk lanjut Mas Yan. Oke. Nah, ini Bapak Ibu, pesan Undang-Undang 43. Ya. Pesan Undang-Undang 43. Tahun 2009. Dan Undang-Undang nomor 14 tahun 2008. Ini tentang keterbukaan informasi publik. Bapak Ibu, saya tidak bermaksud menakut-nakuti, tetapi memang ini pesan dua undang-undang kita. Yang pertama ini Bapak Ibu, di Undang-Undang 43 tahun 2009, di sana dinyatakan ketika kita, organisasi kita, tidak menjaga keutuhan, ya, keamanan, keselamatan terkait dengan arsip terjaga, ini ada ancaman, ya, ada ancaman pidana maupun denda di sana. Kemudian yang kedua, ketika kita melakukan pemusnahan arsip secara tidak prosedural, ada ancaman pidananya 10 tahun dan denda 500 juta.
Yang ketiga di Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008, ketika kita tidak memberikan layanan yang baik kepada para pengguna arsip, kepada publik, kita menghambat dan sebagainya, kita bisa dituntut, kita bisa digugat. Pertanyaannya adalah, ketika kita, lembaga kita memiliki arsip tidak teratur, itu termasuk ini tidak? Termasuk kita melanggar pasal-pasal ini apa tidak? Ketika arsip tidak teratur yang kita miliki, tidak segera kita olah, kemudian arsip itu hilang atau arsip itu musnah dengan sendirinya. Ini termasuk kita sengaja memusnahkan arsip secara tidak prosedural apa tidak? Kemudian, ketika ada orang datang, akan meminjam arsip yang kita miliki, kemudian kita tidak dapat menyajikan, karena arsip yang kita miliki dalam kondisi tidak teratur. Ini beresiko apa tidak? Merugikan diri kita apa tidak? Masuk kategori kita menghambat apa tidak? Ini Bapak Ibu yang harus kita jawab. Seandainya itu termasuk dalam pesan Undang-Undang 43 maupun Undang-Undang 14, maka kita harus segera menentukan sikap. Segera menentukan sikap, segera mengambil tindakan terhadap arsip-arsip yang kita miliki, yang dalam kondisi tidak teratur. Yuk lanjut Mas Yan. Ini Bapak Ibu, maka wajib dan segera dilakukan rekonstruksi. Rekonstruksi itu penataan kembali atau pengolahan arsip yang tidak teratur, agar arsip itu menjadi arsip yang tertata, baik fisik maupun informasinya, sehingga arsip itu dapat ditemukan kembali pada saat diperlukan, baik untuk kepentingan ya, lembaga, misalnya seperti sekolah, ya, atau lembaga perangkat daerah lainnya, atau perusahaan, maupun untuk kepentingan masyarakat umum, publik. Itu yang pertama. Tujuan dari rekonstruksi arsip. Jadi targetnya adalah arsip itu dapat ditemukan kembali melalui daftar yang kita buat. Yang kedua, dari daftar itu, Bapak Ibu, kita dapat melakukan penyusutan. Karena tidak mungkin kita melakukan penyusutan tanpa disertai daftar. Dan yang ketiga, tujuan dari rekonstruksi arsip adalah terselamatkannya arsip statis, arsip permanen, ya, yang dimiliki oleh lembaga yang bersangkutan sebagai memori dan bukti sejarah. Jadi kalau melihat tujuan dari rekonstruksi arsip, ini luar biasa Bapak Ibu. Ya. Bukan sekedar kita menyelamatkan arsip, ya. Bukan sekedar kita menata arsip agar mudah ditemukan kembali untuk mendukung kegiatan operasional lembaga kita, tetapi juga dalam rangka kita melakukan penyelamatan arsip melalui kegiatan yang namanya penyusutan. Itu ya Bapak Ibu ya. Sampai di sini barangkali ada yang perlu didiskusikan, silahkan.
Karena tadi dari penyelenggara Mas Sehan sudah membuka kesempatan kita untuk diskusi, tidak harus di akhir waktu. Tapi di sela-sela saya menyampaikan materi, kita bisa diskusi Bapak Ibu. Mudah-mudahan ini akan lebih bermanfaat dan kita lebih mudah untuk memahami apa yang saya sampaikan melalui diskusi. Yuk silakan Bapak Ibu, barangkali ada Mas Ian. Baik, Bapak Ibu disilakan jika ada yang ingin ditanyakan atau mungkin bingung. Oke, dari Ibu Erniati, disilakan Ibu. Baik. Makasih Pak Sehan dan Pak Rosidi atas kesempatannya. Senang sekali Pak ya, ini kali keduanya saya mengikuti webinar ini Bapak. Ibu dari mana Ibu? Penjelasannya Ibu dari dari mana? Makassar Pak. Makassar Ya? Pak. Makassar, Oh Makassar ya. Sulawesi Selatan. Iya. Oke Pak ya, tadi penjelasannya sangat jelas. Nah, setuju dengan yang Bapak sampaikan tadi bahwa pasti di organisasi ini masih ada arsip yang belum teratur atau apa arsip acau Pak ya. Nah, yang ingin saya tanyakan di sini Pak terkait dengan surat masuk dan surat keluar. Kan itu harus digabungkan Pak ya untuk menjadi satu kegiatan. Nah, ketika surat masuk dan surat keluar ini sudah dikategorikan bahwa ini adalah arsip inaktif yang tahunnya itu sudah contoh umpama Pak tahun 2013 2015 itu apakah masih tetap dibuatkan daftar usul pindahnya atau karena kebetulan surat masuk dan surat keluar ini Pak sudah ada di K2 gitu Pak ya. Jadi apakah tetap kita membuatkan daftar usul pindahnya dulu atau bisa langsung dibuatkan saja daftar usul musnah gitu Pak supaya lebih mengefisiensi lagi apa penataan berkasnya nantinya, Pak. Oke. Sekian, Pak. Ya. Masih ada lagi, Bu? Masih ada Cukup lagi, dari Bu? saya, Pak. Sepertinya cukup Pak. Cukup ya? Disilakan untuk Ibu siapa tadi, Mas? tadi Ibu Erniati. Erni ya? Iya, betul. Ya, Pak. Oke. Baik, Ibu. Ini pertanyaan yang menarik dan luar biasa. Arsip, ya, arsip, khususnya yang korespondensi, ya. Pemberkasan arsip itu memang tidak berdasarkan surat masuk, surat keluar, gitu ya Bu Erni ya. Ya, betul Oke. ya. Tapi pemberkasan itu berdasarkan masalah. Makanya kita wajib punya namanya klasifikasi arsip. Klasifikasi arsip kelas itu pengelompokan. Jadi arsip-arsip yang kita miliki itu kita kelompokkan. Ya, kita sama-sama di bawah Departemen Dalam Negeri ya Bu ya. Ada 10 kelompok besar yang kita miliki sebagai dasar kita untuk memberkaskan. Kan begitu? Ada kepegawaian, ada keuangan, ada pekerjaan umum, kemudian ada apa namanya kesejahteraan, kemudian ada pemerintahan, ada politik, ada keamanan dan seterusnya. Kodenya 000 sampai 900 gitu ya Bu Erni ya. Oke, itu klasifikasi yang kita miliki. Jadi kita tidak dibenarkan menyimpan arsip itu satu ini rombongan atau kelompok surat masuk 1 tahun disimpan di ordner gitu nggak benar itu. Kemudian yang kedua ini surat keluar 1 tahun disimpan di ordner itu juga tidak benar seperti itu. Tetapi harus berdasarkan masalah. Karena apa? Orang mencari arsip itu pasti menyebut masalahnya apa. Ya, tidak menanyakan atau tidak menyampaikan surat masuk tanggal sekian, surat keluar tanggal sekian, tidak. Lebih menyebut masalah. Maka pemberkasan itu harus berdasarkan masalah. Oke, nah sekarang kalau dasarnya adalah masalah, maka tidak atau mengabaikan itu surat masuk atau surat keluar. Selama masalahnya sama, maka harus dijadikan satu, baik masuk maupun keluar. Apalagi surat itu saling terkait. Ya.
Apalagi surat itu saling terkait. Misalnya begini, ketika kita melaksanakan kegiatan pemusnahan arsip misalnya, ketentuannya adalah kita harus menyelenggarakan rapat. Rapat itu berarti kita membuat undangan. Undangan itu nanti ada yang undangan keluar. Misalnya kita minta undangan, ya, mengirim undangan ke biro umum atau ke biro hukum atau ke inspektorat. Oke. Kemudian ketika kita melakukan eksekusi pemusnahan harus disaksikan dari bidang hukum dan bidang pengawasan. Berarti kita ngirim surat ke biro hukum, ngirim surat ke inspektorat. Kemudian dari biro hukum atau dari inspektorat nanti akan mengirim personil yang kita minta. Berarti surat masuk. Nah, surat masuk tentang pengiriman personil dengan surat keluar tentang permohonan personil itu harus dijadikan satu. Dan undangan yang tadi kita buat juga harus dijadikan satu, memberkas. Arsip-arsip yang tercipta ketika kita melakukan kegiatan pemusnahan arsip atau penyusutan itu harus menjadi satu kesatuan gitu. Dari surat yang pertama sampai laporan kegiatan. Nah, memberkaskan arsip itu yang betul seperti itu, ya Bu ya. Karena prinsip kearsipan itu dapat menemukan kembali arsip secara cepat, tepat, lengkap. Nah, lengkap ini Bapak Ibu artinya informasinya utuh, buktinya lengkap. Ya, mulai dari rapat persiapan, rapat koordinasi, sampai pada laporan kegiatan. Tidak memperdulikan itu surat masuk atau surat keluar. Gitu ya Bu Erni ya? Halo Bu. Ya Pak. Iya ya Pak. Sepakat ya? Ya, Oke. sepakat. Sekarang, arsip-arsip itu, ya, arsip-arsip itu dalam kondisi yang tidak teratur, belum dibuat daftar misalnya, maka langkahnya adalah harus dibuat daftar. Nah, apakah nanti dari daftar itu akan dipindahkan lebih dulu ke unit kearsipan, ataukah akan langsung menjadi daftar usul musnah? Oke. Jadi begini Bapak Ibu, karena ini kasusnya adalah arsip tidak teratur, ya. Karena ini kasusnya arsip tidak teratur, maka sedapat mungkin ya kita pertimbangkan prinsip efisiensinya. Ya, itu. Oke. Yang terpenting begini Bapak Ibu, ketika kita memiliki arsip tidak teratur, itu harus dibuat daftar dulu. Oke. Dari daftar itu Bapak Ibu nanti langsung saja dilakukan penilaian. Halo, dilakukan penilaian. Dari daftar yang dibuat, langkah berikutnya adalah dilakukan penilaian. Karena asumsinya arsip tidak teratur itu arsip yang umurnya yang sudah disimpan sekian puluh tahun yang lalu. Ya. Sehingga prediksinya banyak arsip yang sudah waktunya untuk dimusnahkan. Nah, maka solusinya Bapak Ibu biar lebih efektif, efisien, kalau arsip sudah kita buatkan daftar, langkah berikutnya langsung dilakukan penilaian saja. Dari kegiatan penilaian itu nanti akan ditemukan tiga hal. Satu, arsip musnah. Dua, arsip serah, artinya itu permanen, statis. Yang ketiga, arsip simpan kembali. Masih inaktif, masih dipakai oleh organisasi kita. Nah, kalau itu dinyatakan musnah, maka diusulkan pemusnahannya, diproses. Begitu pula yang usul yang dinyatakan statis atau serah. Ya. Diproses penyerahannya ke lembaga kearsipan. Sedangkan yang simpan, itu disimpan di unit kearsipan. Ya. Kalau itu memang dianggap sudah jarang dipakai oleh unit pengolah. Jadi menurut saya, Bapak Ibu, khususnya Bu Erni, karena ini kasusnya adalah kita merekonstruksi arsip, menata kembali arsip yang tidak teratur,
yang asumsinya adalah itu sudah arsip-arsip tua, yang sudah puluhan tahun di gudang, dan kita yakin banyak yang sudah waktunya untuk dimusnahkan, maka tindakannya seperti itu. Yang penting arsip itu dibuatkan daftar, kemudian dilakukan penilaian. Nah, nanti ada di slide berikutnya, tetapi kita untuk efisiensi waktu ya Bapak Ibu ya, kami sampaikan sekalian, yang merekonstruksi arsip itu harus unit pengolah. Halo Ibu, Bu Erni, arsip Pak. itu yang menciptakan dulu ketika masih aktif itu kan unit pengolah. Oke, maka yang melakukan rekonstruksi harus unit pengolah, bukan unit kearsipan. Nah, ketika unit pengolah itu melakukan rekonstruksi, kemudian hasilnya adalah daftar, ya, hasilnya adalah daftar, maka itu langsung saja diserahkan ke unit kearsipan, daftar dan fisiknya. Tahapannya begitu. Ini harus saya sampaikan. Saya khawatir nanti karena itu arsip tidak teratur, terus yang melakukan rekonstruksi unit kearsipan. Ya. Padahal itu tanggung jawabnya unit pengolah. Oke. Sepandai apapun teman-teman yang ada di unit kearsipan, itu akan kesulitan ketika merekonstruksi arsip miliknya unit pengolah. Karena yang tahu arsip yang tercipta apa saja, kemudian keterkaitan antara arsip ya, yang satu dengan yang lain itu seperti apa, itu unit pengolah selaku yang melaksanakan kegiatan. Dan itu menurut PP 28 2012 itu kewajiban unit pengolah. Itu. Maka Bu Erni, saya tahu apa yang di dalam hatinya Ibu gitu ya. Jadi yang merekonstruksi arsip itu masing-masing unit pengolah, bukan unit kearsipan. Nah, bagaimana Pak Ros kalau arsipnya itu sudah di gudang dan gudang itu wilayahnya unit kearsipan? Oke. Meskipun itu sudah ada di gudang, menjadi wilayahnya, menjadi kekuasaannya unit kearsipan, yang merekonstruksi harus tetap unit pengolah. Karena teman-teman yang ada di UK, yang ada di unit kearsipan, kesulitan kalau harus melakukan pemberkasan arsip miliknya unit pengolah. Karena unit kearsipan tidak tahu seperti apa memberkaskannya. Itu. Yang tahu arsipnya itu apa saja, yang punya proyek, yang melaksanakan kegiatan Bu Erni. Nah, harus seperti apa unit kearsipan? Nah, unit kearsipan memfasilitasi, membimbing, mendampingi unit pengolah ketika melakukan rekonstruksi. Mestinya begitu. Pelaksanaan kegiatannya mestinya begitu. Oke, ini Maaf ini Pak. Ya, Bu Erni sangat ya. ceria ini. Kemudian yang saya sampaikan apa bisa memberikan pencerahan gitu ya Bu Erni ya. Sepakat ya Bu Iya Erni Pak. ya? Ya, sepakat Pak, tapi boleh sedikit Pak ya. Oke. Oke. Saya setuju dengan apa yang tadi Bapak katakan ya, bahwa itu memang tanggung jawabnya unit pengolah. Nah, eh, kendalanya adalah seperti yang Bapak katakan bahwa ada tadi 6 poin saya yang apa lagi tadi tunggu Pak. Yang mengapa arsip itu tidak teratur ya, Yes, karena ya, oke. ya Ya, karena itu kendalanya kami Pak ya. ya. Satu sampai poin 3 alhamdulillah sudah kami miliki. Nah, ini Oke. poin 4 sampai poin 6 kurang adanya Oke. kerjasama, Ya. tidak menganggap arsip Kurangnya sebagai kebersamaan ya Bu ya. ya, betul. Oke. Nah, dan kurang kepedulian ini Pak. Yes, Jadi yes. setelah teman-teman unit ini kan begini Pak, saya pada tahun 2020 itu kan saya masuk di barulah arsip betul-betul diterapkan sesuai dengan aturan. Saya masuk itu Pak sudah banyak sekali arsip yang kacau Pak ya. Nah, di Ya. situ sudah tadi yang tadi saya sampaikan bahwa ada surat keluar dan surat masuk yang itu memang belum ada daftar sama sekali. Dan unit pengolah itu tidak mau tahu Pak, dia pindahkan saja begitu. Jadi betul yang Bapak katakan bahwa itu bukan tugasnya di unit kearsipan, kita juga bingung Oke. Pak ya.
biar bagaimanapun tetap itu menjadi tanggung jawab kami, kata mereka. Ini demi organisasi, akhirnya mau tidak mau di unit kearsipan harus membantu mereka. Nah, ini yang Ya. menjadi kesulitan, Pak, karena masih kurang keterbatasan sumber daya kearsipannya, terus pengetahuan untuk teman-teman unit pengolah yang memang belum belum masih kurang untuk pengetahuan kearsipannya, Pak. Jadi, aduh ya Pak, saya biasa bingung sendiri Pak, saya mau mulai dari mana. Makanya saya tanya, kalaupun itu yang ada surat arsip itu dari tahun 2013 itu memang belum ada daftarnya Pak. Jadi makanya saya bingung untuk memulainya, untuk dari mana ini tetap harus diberkaskan sesuai dengan kegiatannya gitu Pak. Jadi gitu loh Pak, bingung. Oke, Ibu, boleh bingung Bu, tapi jangan lama-lama. Ya, betul betul. Jadi boleh Harus bingung, tapi tetap jangan jalan Pak lama-lama. ya. Iya. Oke, itu solusinya Bu. Solusinya hanya satu Bu. Solusinya hanya satu. Ya, duduk bersama. Ya, duduk bersama. Semua anggota organisasi duduk bersama. Ya. Kemudian di situ ada apa? Sosialisasi atau apa istilahnya dalam rangka memahamkan, gitu ya. Dalam rangka memahamkan akan arti pentingnya arsip, kemudian apa yang menjadi kewajiban kita. Kalau berbicara aturan, sudah jelas Bu, baik di Undang-Undang 43 maupun di PP 28. Tugasnya unit pengolah itu apa? Tugasnya unit kearsipan itu apa? Jadi kalau berbicara aturan, oke. Tetapi kita tidak bisa hanya mengandalkan aturan saja. Maka duduk bersama ini sangat penting. Sangat penting. Nah, beberapa waktu yang lalu, saya diundang di satu daerah, juga dalam rangka sosialisasi, dalam rangka apa? Penyamaan persepsi. Yang itu diikuti oleh semua anggota organisasi, Bu. Itu. Kepala dinasnya ikut, sekretarisnya ikut, para kepala bidang ikut, para teman-teman arsiparis ikut, petugas kearsipan ikut. Kita betul-betul duduk bersama. Disitulah kemudian kami sampaikan bahwa kearsipan itu menjadi tanggung jawab kita bersama. Ya, bukan hanya tanggung jawab unit kearsipan. Karena selama ini kalau ada masalah terkait dengan kearsipan, pasti yang disalahkan unit kearsipan. Urusan arsip, urusan unit kearsipan. Kalau ada masalah kearsipan, ini yang salah unit kearsipan dan lain sebagainya. Padahal Bapak Ibu, justru yang terpenting, yang paling bertanggung jawab, itu unit pengolah Bapak Ibu. Karena yang menciptakan arsip itu unit pengolah. Yang harus melakukan pengelolaan arsip itu unit pengolah. Karena unit pengolah itu yang menjalankan fungsi organisasi. Dari fungsi lahirlah kegiatan. Dari pelaksanaan kegiatan lahirlah arsip. Maka yang punya kewajiban mengelola arsip, memberkaskan arsip, menata arsip, bahkan melayankan arsip itu unit pengolah sebetulnya. Bukan unit kearsipan. Jadi unit pengolah itu penentu baik buruknya penyelenggaraan kearsipan di satu lembaga. Nah, makanya Ibu, solusinya adalah, ini yang sudah kami lakukan beberapa kali di berbagai tempat, duduk bersama, diikuti oleh semua anggota organisasi, kemudian di situ ada pencerahan, ada penyamaan persepsi. Itu. Nanti kalau sudah ada persepsinya sudah sama, itu ya, mereka sama-sama mengetahui itu ya, apa yang menjadi tanggung jawabnya, siapa melaksanakan apa, itu nanti akan berjalan dengan baik, Bu. Akan ada kebersamaan dalam pelaksanaan. Itu. Sehingga penyelenggaraan kearsipan bisa semakin baik. Itu yang sering kami lakukan, Bu. Jadi kuncinya adalah duduk bersama. Ada pemahaman yang sama terkait dengan penyelenggaraan kearsipan. Itu ya, Bu ya. Ya. Bu Erni ya. Ya, baik Pak, makasih. Boleh Bu, tapi jangan lama-lama bingungnya. Ya, siap-siap Pak. Oke, usahakan Bu. Baik.
bisa duduk bersama antara unit kearsipan dan unit pengolah, kemudian ada pencerahan. Ya, Itu. siap. Ya. Insya Nanti Allah nanti itu kita, solusi, Bu. Dan kami sudah mempraktekkan itu ya, mempraktekkan ini dan itu berhasil. oke. Oke, kuncinya duduk bersama. Ya, Karena siap, di Pak. situ nanti akan ada keterbukaan, akan ada pemahaman bersama. Tanpa itu, Bu, nampaknya sangat sulit untuk menuju kearsipan yang baik. Betul. Ya. Oke, Bu ya. Oke, baik, Pak. Baik. Makasih. Ya. Oke. Mas Ian lanjut dulu ya materi ya. Ya, slide berikutnya, Mas. Oke, ini Ibu ada kaitannya dengan pertanyaan yang dari Bu Erni tadi, Bapak Ibu semua. Siapa yang merekonstruksi? Nah, yang melaksanakan tugas fungsi kegiatan organisasi itu unit pengolah. Maka yang menciptakan arsip itu unit pengolah. Saya ulangi Bapak Ibu, yang melaksanakan tugas dan fungsi kemudian dijabarkan dalam bentuk kegiatan-kegiatan itu unit-unit pengolah. Maka sebenarnya yang menciptakan arsip itu unit pengolah sebagai akibat dilaksanakannya kegiatan. Dengan demikian, yang berkewajiban melaksanakan pemberkasan, penataan arsip, pengolahan arsip itu adalah unit pengolah. Termasuk di dalamnya, dalam hal ini adalah merekonstruksi arsip. Itu. Karena yang menciptakan arsip kacau, arsip tidak teratur, itu bisa jadi unit pengolah. Karena tidak melaksanakan pengelolaan yang benar. Sejak arsip itu tercipta. Oke. Maka yang punya kewajiban merekonstruksi arsip adalah unit pengolah. Selain unit pengolah selaku pemilik arsip, juga yang dapat memberkaskan itu ya unit pengolah yang punya kegiatan. Unit kearsipan akan kesulitan. Ya. Kalau harus dipasrai itu ya, diminta untuk merekonstruksi arsip miliknya unit-unit pengolah. Saya pastikan unit kearsipan akan kesulitan kalau harus memberkaskan, harus menata arsip yang dimiliki oleh unit pengolah. Karena unit kearsipan tidak tahu kegiatan apa saja yang dilakukan oleh unit pengolah. Keterkaitan antara arsip yang satu dengan arsip yang lain itu unit pengolah, unit kearsipan tidak tahu. Yang tahu adalah unit pengolah selaku pelaksana kegiatan. Nah, peran unit kearsipan yang memfasilitasi, mendampingi gitu. Sebagai unit yang bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan kearsipan dalam organisasi. Oke. Makanya Bapak Ibu, solusinya adalah kalau kita memiliki arsip tidak teratur, bentuk tim. Tim rekonstruksi arsip. Ya. Bu Erni dari entah siapa, Bu? Bu Erni dari entah siapa? Dari LAN, Pak. LAN Oh, Makassar. oh, Lembaga Administrasi Oke. Negara. Itu bentuk tim, Bu. Bentuk tim rekonstruksi arsip gitu. Nanti anggota-anggotanya dari unit-unit pengolah. Ya, di bawah komando, di bawah koordinasi unit kearsipan. Di situ fungsinya unit kearsipan selaku pembina, Bu. Selaku pembina itu. Itu ya Bapak Ibu ya. Nih. Jadi yang harus melakukan rekonstruksi adalah unit pengolah, bukan unit kearsipan. Oke. Oke, itu ya Bapak Ibu ya. Mas Sulis Tia dari Babel jangan terlalu serius Mas, santai saja. Jangan lupa kalau jadi pemusnahan kami dikabari ya. Ya, bulan Mei, Pak. Oke. Semangat Mas. Gimana Mas Sulis? Ada pertanyaan? Insya Allah teori udah aman, Pak. Tinggal praktek, Pak. Yes, oke, baik. Ya, yang lain Bapak Ibu ada pertanyaan? Sebelum ini berlanjut. Oke, lanjut ya Mas Ian ya. Baik, lanjut Mas Ian.
Oke, ini tahapan rekonstruksi, Bapak Ibu. Tahapannya persiapan. Persiapan itu survei, Bapak Ibu. Survei. Kita harus mengetahui arsip yang ada di gudang itu sebetulnya arsipnya siapa? Yang ada di gudang itu arsipnya siapa? Itu. Kalau tidak ada yang mengaku, kan gitu. Kalau tidak ada yang mengaku, ya sudah. Kita lihat, kita cari asal-usul kan bisa diketahui. Oh, ini kalau melihat kegiatannya, ini berarti arsipnya bidang A. Kalau melihat isinya, ini arsipnya milik bidang B. Kalau memang tidak ada yang mengaku, itu dipaksa untuk mengakui, gitu. Berdasarkan isi informasi yang ada di arsip. Tujuannya itu, survei itu, untuk mengetahui siapa pemilik arsip. Yang kedua juga untuk mengetahui kebutuhan sumber daya kearsipan. Kita butuhnya rak berapa, butuhnya box arsip berapa, butuhnya kertas kissing pembungkus berapa, butuhnya ATK berapa, sampai dapat kita ketahui butuhnya tenaga berapa, butuhnya waktu berapa bulan untuk melakukan rekonstruksi itu. Ada rumusnya Bapak Ibu, nanti kita lihat bersama rumusnya. Dan itu sebagai dasar kita mengajukan anggaran rekonstruksi itu. Yang pernah kami alami Bapak Ibu, ketika kita melakukan rekonstruksi dengan mengajukan sejumlah anggaran, karena itu kita hitung berdasarkan rumus, itu ya akan disetujui karena ada rumusnya itu. Oke. Itu ya. Pertama persiapan. Yang kedua ada pelaksanaan. Ya. Yang pertama adalah dalam tahap pelaksanaan ini dilakukan pemilahan. Pemilahan itu memilah antara arsip dan non-arsip. Karena namanya saja arsip tidak teratur, pasti bercampur antara arsip dan non-arsip. Tetapi pemilahan ini Bapak Ibu untuk efisiensi, ya, untuk efisiensi, sekali lagi ini kita merekonstruksi arsip, maka pemilahan itu sekaligus pemberkasan. Pemberkasan itu menggabungkan lembaran-lembaran lepas, menggabungkan arsip-arsip yang informasinya terkait. Contoh, kita menemukan arsip tentang permohonan personil untuk menjadi tim penilai arsip. Misalnya begitu ya. Oke. Berarti ini terkait dengan kegiatan penyusutan arsip atau kegiatan pemusnahan arsip. Karena ada permohonan personil untuk menjadi tim penilai. Sehingga nanti kalau kita temukan pengiriman personil, maka dijadikan satu. Ya, kita menemukan SK tim penilai arsip, dijadikan satu di situ. Karena bagian dari kegiatan penyusutan arsip. Seperti itu pemberkasan Bapak Ibu. Atau kita akan memberkaskan berdasarkan rubrik kesamaan masalah. Misalnya, kita menemukan arsip tentang cuti. Ya sudah, cutinya siapapun dijadikan satu. Gitu. Tapi harus dibedakan antara cuti tahunan dengan cuti alasan penting. Mengapa? Karena umurnya berbeda. Nasib akhirnya berbeda. Itu. Waktu musnahnya berbeda. Kalau cuti tahunan itu barangkali hanya 3 tahun boleh musnah. Tapi untuk cuti alasan penting itu 5 tahun baru boleh musnah. Misalnya seperti itu Bapak Ibu. Itu menjadi pertimbangan kita ketika kita memberkaskan arsip. Oke. Itu ya Bapak Ibu ya. Yang berikutnya setelah kita memilahkan sekaligus memberkaskan baru ditulis, dicatat dengan menggunakan apa namanya kartu deskripsi atau bisa langsung dicatat di daftar arsip, di formulir, di form daftar arsip inaktif gitu.
boleh langsung dibuatkan di daftar biar cepat. Yang ketiga, baru menyusun skema. Skema itu semacam aturan, ya, semacam aturan atau semacam kerangka penyusunan daftar. Biasanya ini menggunakan struktur organisasi, ya. Misalnya dinas A atau lembaga A, struktur organisasinya paling atas sekretariat, kemudian yang nomor 2 bidang A, nomor 3 bidang B, dan seterusnya. Nah, maka skema itu disusun itu berdasarkan struktur. Nanti arsip-arsip yang itu menjadi apa? Menjadi miliknya sekretariat, kita tulis di paling atas, ya. Sekretariat arsipnya apa saja. Kemudian bidang A arsipnya apa saja, dan seterusnya dan seterusnya. Itu. Makanya rekonstruksi arsip itu harus dilakukan oleh masing-masing unit pengolah. Yang berikutnya baru penataan arsip, yaitu memberkaskan sudah, membuat daftar sudah, penataan, penyampulan dan memasukkan arsip di dalam box arsip. Setelah itu penyimpanan. Jadi sebetulnya kegiatan merekonstruksi arsip itu sederhana Bapak Ibu. Tidak butuh waktu yang lama. Dengan catatan yang melaksanakan adalah masing-masing unit pengolah. Itu. Karena kalau yang melaksanakan masing-masing unit pengolah itu sudah tahu kok kegiatannya apa. Ya. Kemudian keterkaitan arsipnya apa saja. Lebih cepat dalam melakukan pemberkasan daripada kalau yang melaksanakan unit kearsipan masih mikir berkasnya apa saja ya, kegiatannya apa saja ya. Nah, kalau yang melaksanakan unit pengolah selaku pelaksana kegiatan sudah ada gambaran. Nanti pemberkasannya akan seperti apa? Berkasnya terdiri dari apa saja? Berdasarkan kegiatan-kegiatan yang pernah dilaksanakan. Itu Bapak Ibu ya, terkait dengan bagaimana kita merekonstruksi arsip. Kemudian yang terakhir, evaluasi dan pelaporan. Nah, itu ya Bapak Ibu ya. Oke, lanjut Mas Yan. Nah, apa saja yang dibutuhkan? Ini Bapak Ibu, ketika kita melakukan rekonstruksi, kita membutuhkan sekian peralatan. Misalnya masker, sarung tangan. Mengapa ini dibutuhkan? Karena biasanya arsip tidak teratur itu berada di gudang. Ya, yang kondisinya bisa kita bayangkan ya, itu. Kemudian kita butuh kertas kissing, butuh box arsip, butuh rak arsip. Kemudian butuh ruang simpan. Ini harus kita siapkan dulu. Kemudian butuh anggaran untuk makan minum dan sebagainya, untuk diskusi, ya, untuk rapat dan sebagainya. Dan yang tidak kalah pentingnya tenaga kearsipan, SDM. Lanjut Mas. Oke. Nah ini ada rumus Bu, Pak, cara menghitungnya. Lanjut Mas. Ini kartu deskripsi seperti ini. Terus lanjut. Ini kertas, ya, pembungkus. Sudah ada ukurannya Bapak Ibu. Yuk berikutnya Mas. Ini box arsip dan rak arsip. Box arsip itu umumnya ukurannya 20 cm, ya, 38, kemudian tingginya 27 cm. Ini sudah sepaket dengan rak arsip. Oke. Sekarang sampai ke rumus Mas Yan. Lanjut. Nah, begini Bapak Ibu, ada ukuran namanya meter lari di dunia kearsipan. Meter lari itu arsip ditata miring, ya, seperti ini. Kelihatan ya Bapak Ibu ya. Misalnya ini arsip. Ini ya, ditata begini sepanjang 1 meter. Ini meter lari. Ya. Arsip ditata miring seperti ini sepanjang 1 meter, itu 1 meter lari. Atau rumus yang lebih mudah, 1 meter kubik sama dengan 12 meter lari. 1 meter kubik sama dengan 12 meter lari. Sekarang kita hitung Bapak Ibu, ini untuk menggampangkan saja dalam kita menghitung kebutuhan. Lanjut Mas Yan. Ketika kita memiliki arsip
1 meter kubik, ya 1 meter kubik, ini akan lebih mudah Bapak Ibu membayangkan ya, atau 12 meter lari, kita membutuhkan kartu deskripsi sekian kartu, sampul sekian lembar, box arsip sekian, rak arsip sekian, dan sebagainya. Ini rumus Bapak Ibu yang bisa Bapak Ibu pedomani ketika Bapak Ibu akan pengadaan kebutuhan sarana. Oke. Arsip 1 meter kubik membutuhkan 480 kartu, 240 lembar sampul, box arsip 60 box, rak arsip 3 rak. Oke, itu membutuhkan waktu sekitar 12 hari. Oke. Lanjut Mas. Oke, pemberkasan Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu menggabung-gabungkan item-item arsip yang saling terkait gitu. Itu ada 3 cara. Satu, rubrik kesamaan masalah. Misalnya terkait dengan cuti jadi satu semua tentang cuti. Kemudian series itu kesamaan jenis. Surat keputusan jadi satu semua surat keputusan. Kemudian dosis, kesamaan kegiatan. Nah, ini biasanya Bapak Ibu, kalau yang terkait dengan tusi kita, tugas fungsi kita, kegiatan itu yang melaksanakan kita, itu arahnya ke dosis. Pemberkasannya ke dosis, yaitu kesamaan kegiatan. Bukti-bukti pelaksanaan kegiatan dari awal sampai akhir dijadikan satu. Gitu. Itu namanya dosir, Bapak Ibu, kesamaan kegiatan. Ini untuk arsip-arsip yang tercipta karena pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga. Yuk lanjut Mas. Nah, Bapak Ibu, pendeskripsian atau pencatatan dalam daftar arsip inaktif itu, informasinya meliputi nama unit pengolah. Ya. Bidang apa yang merekonstruksi itu. Kemudian urean. Urean itu informasi yang terkandung dalam arsip itu apa? Usahakan harus lengkap, informasinya lengkap. Kemudian tahun arsip, kemudian jumlah. Jumlah itu bisa lembar, bisa bendel, bisa berkas, bisa jilid. Tingkat perkembangan, asli, tembusan, atau fotokopi. Oke, nanti ada kolom keterangan, diisi kondisi arsip. Misalnya arsipnya sudah rusak, atau bahasa Inggris, bahasa Belanda, dan seterusnya. Jadi itu informasi-informasi yang kita catat dalam daftar arsip atau dalam kartu deskripsi. Lanjut Mas. Nah ini contoh Bapak Ibu, contoh daftar arsip inaktif. Seperti ini contohnya. Nomor, kode klasifikasi, urean kegiatan, jumlah, kurun waktu itu tahun arsip, tingkat perkembangannya. Fotokopi, asli, tembusan gitu. Laporan kegiatan pelaksanaan pengelolaan arsip. Ya. Di Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Provinsi. Oke, itu ya Bapak Ibu ya. Yuk lanjut, Mas. Nah, ini Bapak Ibu, pesan dalam pendeskripsian arsip. Deskripsi atau daftar arsip itu akan menjadi dasar penemuan kembali arsip. Ingat, daftar itu akan menjadi dasar penemuan kembali arsip dan penilaian arsip ketika kita akan melaksanakan penyusutan. Maka apabila deskripsi tidak tepat, tidak lengkap, maka akan menyesatkan dalam penemuan kembali maupun dalam penilaian. Hati-hati Bapak Ibu, kalau di dalam kita mendeskripsikan arsip, membuat daftar, kok informasinya tidak lengkap, itu akan menyesatkan. Oke. Maka deskripsi atau daftar arsip harus lengkap dan betul-betul menggambarkan isi informasi dan kondisi fisik arsip.
Daftar arsip yang berkualitas adalah daftar arsip yang tidak menimbulkan pertanyaan. Oke. Ketika daftar arsip itu masih menimbulkan pertanyaan, ini arsipnya seperti apa? Itu berarti daftar arsipnya belum berkualitas. Dan itu akan menyulitkan ketika nanti kita melakukan penilaian, Bapak Ibu. Oke. Santai ya Bapak Ibu ya, santai itu. Bu Erni, jangan sepaneng ya Bu Erni ya, santai ya. Oke. Ya, Mas Sulis, sambil Pak. ngopi nggak apa-apa Mas Sulis, santai saja. Yuk lanjut Mas, siap. Nah, ini penyimpanan Bapak Ibu seperti ini penyimpanannya. Dimasukkan di box itu, kemudian disimpan di rak. Lanjut. Oke, kunci keberhasilannya adalah kebersamaan. Ada cerita Bapak Ibu, kami pernah mendampingi satu sekolah. Ya, kegiatan itu, ketika kita akan melaksanakan kegiatan itu, semua warga sekolah dikumpulkan. Kepala sekolah, wakil kepala sekolah, Bapak Ibu guru, kemudian teman-teman yang ada di TU, duduk bersama. Ketika itu terus saya sampaikan, ini kita punya rencana untuk rekonstruksi, tahapannya seperti ini, yang punya tanggung jawab untuk mendaftar arsip, untuk mengelola arsip adalah wakil kepala sekolah. Karena yang menciptakan arsip itu para wakil kepala sekolah. Oke, clear. Semuanya paham, dapat menerima ilmu itu, sehingga mereka bersama-sama melakukan rekonstruksi. Sampai-sampai itu ya, karena kesadaran mereka, sekolah itu terus membangun record center, membangun ruang simpan arsip yang mewah, Bapak Ibu. Kemudian membeli Rolodex, ini seperti di foto ini. Ini ruang simpan arsip salah satu sekolah. Ini bisa terwujud karena adanya kebersamaan. Kebersamaan itu tercipta karena adanya pemahaman, ya, persepsi yang sama. Maka duduk bersama semua anggota organisasi itu sangat penting, gitu. Sangat penting. Karena di situ akan tercipta kebersamaan. Oke, silakan Bu Erni untuk mencoba, Bu. Oke, kemudian undang narasumber dari lembaga kearsipan setempat untuk meyakinkan organisasi Ibu. Ya. Baik, Pak. Undang narasumber dari lembaga kearsipan setempat untuk meyakinkan, untuk menyamakan persepsi, gitu. Oke, itu ya Bu ya. Bu Erni jangan Ya, nangis Pak. ya. Ya, Pak. Baik, yuk lanjut. Nah, tindak lanjut dari rekonstruksi Bapak Ibu, penilaian arsip. Dari daftar dinilai, nanti akan ketemu usul serah, usul musnah, atau itu perlu disimpan di lembaga. Oke. Tentu nanti pelaksanaan penyusutannya berdasarkan peraturan yang berlaku. Lanjut Mas Yan. Oke, Bapak Ibu, mengelola arsip itu kebutuhan. Oke. Artinya ketika kita memiliki arsip tidak teratur, mau tidak mau suka tidak suka harus segera direkonstruksi. Tidak boleh langsung disusutkan. Tidak boleh. Nanti kena pasal pemusnahan secara tidak prosedural. Maka tidak ada Bapak Ibu, penyusutan arsip tidak teratur itu tidak ada sebetulnya. Jadi arsip tidak teratur itu sebelum disusutkan harus direkonstruksi. Oke. Ini PT JAS membuat judulnya agak nakal Bapak Ibu. Agak nakal. Maka saya sempat bingung, ini materinya seperti apa? Oh, ternyata. Oke ya Bapak Ibu ya. Luar biasa Bapak Ibu. Mudah-mudahan yang saya sampaikan bermanfaat ya. Oke, kita ketemu lagi di lain kesempatan. Mungkin nanti PT JAS akan memfasilitasi lagi untuk kita bertemu seperti ini. Ini kebutuhan kita bersama ya Bapak Ibu ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Oke. Itu ya Mas Ian ya. Sudah habis waktunya? Betul Pak, ini sudah tidak terasa Oke. 10.50 nih Pak. Baik.
Ya, Sudah cukup, nggak ada pertanyaan ya? sepertinya sudah dicukupkan ya, Pak. Baik, baik, Sudah. baik. Terima kasih ya Bapak Ibu ya. Ada kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Mudah-mudahan yang saya sampaikan bermanfaat. Tentu ini bukan pertemuan yang terakhir. Silakan tetap ada komunikasi dengan teman-teman penyelenggara PT JAS maupun dengan saya. Silakan saja terbuka karena berbagi ilmu itu indah. Mudah-mudahan ilmu kita semakin berkah ya Bapak Ibu ya. Ya Pak. Terima kasih, mohon maaf segala kekurangan. Saya menyampaikannya apa namanya ya? Ya tujuannya hanya satu, biar suasananya hidup gitu ya Bapak Ibu ya. Gitu ya Bu Erli ya. Mas Ya, Riri Pak. dan teman-teman yang lain terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi Terima kasih, wabarakatuh. Pak. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Rusidi. Sebelumnya mohon izin untuk tidak keluar terlebih dahulu, karena sebelum saya mengakhiri acara pada pagi hingga siang hari ini, izin untuk Bapak Ibu kami dokumentasikan terlebih dahulu. Boleh untuk menyalakan kameranya terlebih dahulu agar bisa kami dokumentasikan. Boleh dari Bapak Ibu yang hadir. Baik. Baik, sepertinya sudah cukup. Mari saya dokumentasikan. 3, 2, 1. Oke. 3, 2, 1. Salam arsipnya Bapak Ibu. Boleh? 3, 2, 1. Baik. Terima kasih Bapak dan Ibu yang sudah hadir, dan tentunya hormat kami kepada Pak Rusidi. Terima kasih atas materi yang sudah disampaikan. Sama-sama Mas. Untuk kesempatan-kesempatan lainnya, Bapak Ibu yang hadirin sekalian, ditunggu untuk webinar-webinar selanjutnya dari PT Jogja Academic School. Saya Syahan Maulana sebagai pemandu acara pada pagi hingga siang hari ini mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Bapak Ibu yang sudah hadir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Cukup ya Bapak Ibu ya. Terima kasih ya. Ayo Mas Sulis, kabar-kabar ketemu lagi ya. Pak. Oke. Kami percaya bahwa setiap langkah menuju kemajuan dimulai dengan pengetahuan dan keterampilan yang tepat. PT Jogja Academic School menjadi pusat pelatihan dan pengembangan yang berkomitmen untuk menyediakan berbagai bimbingan teknis bagi instansi pemerintah, perusahaan, hingga masyarakat luas. Dengan beragam program pelatihan yang disesuaikan kebutuhan pengembangan dunia kerja, kami hadir untuk mendukung meningkatkan kompetensi dan kapasitas sumber daya manusia di berbagai bidang. PT Jogja Academic School memberikan lebih dari sekedar pengetahuan. Setiap sesi meninggalkan jejak keterampilan baru. Kami hadir membawa perubahan nyata dalam mewujudkan sumber daya manusia yang unggul dan siap menghadapi tantangan masa depan.